Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi parenting yang berjudul Keep Calm and Be Happy Mom. Menjadi ibu yang tenang dan bahagia. Materi ini sudah disampaikan di acara Parenting SDN 180 Prakasa Nugraha Parakan saat hari Kamis 24 April 2025 di Masjid An-Nur Al-Idrisiyah, Bandung. Materi parentingnya itu sebetulnya panjang, lebih panjang dari yang akan disampaikan. Maka ini sudah coba untuk dipotong, diringkas. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Menjadi orang tua betulan bukan kebetulan. Tentu saja ini adalah dua kalimat yang berbeda. Yang pertama, kalau menjadi orang tua betulan berarti dengan penuh kesadaran memiliki persiapan untuk mengemban amanah jadi orang tua. Berbeda dengan yang kebetulan. Kalau yang kebetulan berarti seringkali ketika menikah pun tanpa persiapan visi dan misi hidup gitu. Bahkan ketika udah punya dede bayi, ya jadi orang tua mah otomatis lah gitu. Nanti juga ngerti kalau jadi ibu gimana, jadi bapak gimana. Nikah ya nikah aja gitu. Yang penting nikah sama belahan jiwanya, nikah sama orang yang dia sukai, udah beres gitu. Nah itu sehingga ketika jadi orang tua, punya dede bayi, itu tanpa persiapan yang matang, tanpa kurikulum pendidikan untuk anak-anaknya, ya berjalan gitu aja. Itu karakter orang tua yang kebetulan. Nah jangan sampai kita terjebak pada yang seperti itu. Tetapi sebaik-baiknya itu adalah menjadi orang tua yang amanah, menjadi orang tua yang profesional. Sebagaimana pekerjaan-pekerjaan, setiap pekerjaan pasti harus dibekali pendidikan yang sesuai agar profesional. Tentu kita menginginkan berobat ke dokter yang profesional, dokter yang beneran, bukan dokter gadungan, bukan dokter-dokteran gitu. Jadi untuk menjadi seorang dokter, menjadi master chef, menjadi guru, semuanya itu harus ditempuh lewat pendidikan yang profesional. Berarti kuliah kedokteran, kalau jadi master chef ya juga ada kuliah tata boganya. Kalau mau jadi guru ya berarti ada saja pendidikan gitu yang harus ditempuh. Bahkan kalau ingin hasil setrikaan bagus itu ada pelatihan untuk kerja di laundry gitu. Kemudian pengen kerja sebagai cleaning service pun itu ada pelatihannya, ada trainingnya. Dan qualified untuk jadi manggrab gitu ya, ojek, itu pun harus lulus bisa nyetirnya gitu, nggak sembarangan. Itu ketika mereka kerja paruh waktu, 24 jam, tapi dituntut profesionalismenya. Nah, apalagi menjadi orang tua, menjadi dalam hal ini ibu rumah tangga yang multitasking, yang banyak aktivitasnya tuh sumur, dapur, kasur seputar itu gitu. Tapi banyak dengan stereotipnya, kerjanya apa? Cuma ibu rumah tangga. Itu seolah menyepelekan, padahal namanya ibu rumah tangga itu multitasking, segalanya dikerjain sendirian, apalagi yang gak punya ART, asisten rumah tangga. Dan kerjanya itu 24 jam pula. Bangun duluan, tidur belakangan, luar biasa. Sambil ngasuh anak, harus beberes rumah, cucian, masak juga untuk keluarga, luar biasa. Maka sangat beresiko ketika seorang ibu rumah tangga melaksanakan tugasnya tidak dengan iman dan ilmu, kurang dari bekal, kurang bekalnya gitu, akan beda hasilnya. Menjadi orang tua betulan bukan kebetulan.
Penelitian membuktikan bahwa banyak ibu rumah tangga yang rentan depresi atau bahasanya itu memiliki ciri parental burnout. Orang tua yang stres, yang rasanya tuh di kepala tuh ingin meledak gitu, bingung. Itu biasanya terjadi karena para ibu rumah tangga itu mengalami kelelahan, capek, tapi kurang apresiasi. Ini juga sebetulnya mungkin terjadi ya pada para bapak. Nah, namun khususan untuk para ibu ini, bagi ibu yang memiliki karakter depresi biasanya itu lelah secara fisik dan mental dan tanpa dukungan di sekitar. Sehingga sampai-sampai tidak lagi menemukan motivasi dalam mengasuh anak. Merasa jenuh, merasa hampa dengan aktivitas itu saja. Kurangnya harapan, tidak menikmati hidup. Terus-menerus merasa gagal dan melabeli diri bukan ibu yang baik, apalagi ketika lihat anaknya itu tidak sesuai ekspektasinya gitu. Kemudian membatasi interaksi dengan anak. Ada yang sampai males interaksi dengan anak sendiri gitu. Kalau bagi ibu muda biasanya dikenal dengan baby blues. Bagi ibu yang sudah lama pun itu bisa jadi lebih betah kalau anaknya di luar, main di luar daripada dekat dengan dia. Itu hati-hati. Kemudian mudah marah, frustasi, sampai-sampai bicaranya kasar pada anak, pada sekitar gitu kan. Kekerasan verbal dan fisik pada anak, mudah marah. Kemudian lebih sering bertengkar dengan suami. Hati-hati. Dan adanya gangguan tidur, sulit untuk tidur. Lebih sensitif, emosional, rasa cemas yang berlebihan, banyak sekali hal yang ciri-ciri depresi pada ibu rumah tangga. Dan penyebabnya itu stres, burnout, hilang motivasi, sebagaimana yang pernah di viral di TikTok itu pengakuan bahwa depresi ibu rumah tangga itu nyata. Punya anak yang jaraknya berdekatan, kemudian sampai yang stres itu kadang kalau anaknya aktif ya ibu sama bapaknya. Jadi itu akan sangat mungkin terjadi ya, kondisi ketika menjadi orang tua akan mengalami hal seperti ini jika tidak memahami visi dan misi hidup di dunia untuk apa. Maka mari kita melakukan refleksi kepada diri kita. Sudahkah kita bahagia menjadi ibu? Sudahkah hati kita tenang menjalankan peran sebagai ibu? Dan sudahkah kita bersyukur atas amanah menjadi ibu? Semoga dengan menyimak materi ini, porsi bahagianya, porsi tenangnya, porsi syukurnya itu jauh lebih meningkat. Menjadi orang tua betulan bukan kebetulan. Artinya yang namanya jadi orang tua itu berarti butuh sinergitas antara ayah dan bunda. Kalau dalam Al-Quran bahasanya maka butuh sosok ayah yang qawwamah, yang teladan, dan bunda yang sholihah. Bunda yang taat kepada Allah. Maka kuncinya untuk melahirkan generasi yang sholihah adalah orang tua baik ayah maupun bunda haruslah selalu koneksi terus sama Allah. Komunikasi, koneksi, menjaga koneksinya dengan Allah. Ibaratnya HP itu sinyalnya itu kuat dengan Allah. Setiap apapun yang dihadapi di dalam rumah tangga itu laporannya kepada Allah 24 jam dan selama 7 hari. Artinya setiap detiknya itu terhubung dengan Allah. Kompak dalam ketaatan. Artinya menjadi ibu dalam hal ini tidak cukup bermodalkan cantik saja. Jauh lebih dari itu. Kekuatan mental, kekuatan jiwa, mindset yang dimiliki seorang ibu itu dibutuhkan, harus dilandasi pada iman yang kuat, ilmu agama yang mumpuni. Iman yang kuat ini akan memberikan jawaban dari why, mengapa saya harus menjadi ibu rumah tangga, mengapa saya harus menjalani aktivitas ini gitu. Itu jawabannya itu terkait dengan akidah, iman yang kuat. Kemudian apalagi yang dibutuhkan yaitu ilmu dalam mendidik anak, keterampilan parenting terpadu, di mana harus tahu ilmu tentang tumbuh kembang anak, bagaimana baiknya
bagaimana memberi makanan yang bergizi pada anak dan keluarga, dan sebagainya. Banyak hal. Ilmu dunia dan akhiratnya harus terus di-explore, terus ditambah, di-upgrade. Kemudian kesehatan lahir batin yang harus tetap dijaga. Jadi jangan sampai bunda-bunda itu kelelahan. Jadi tetap harus dijaga karena ini akan berpengaruh pada emosional bunda. Circle positif, butuh dukungan orang terdekat, yaitu suami, kemudian orang menantu, mertua maksudnya, tetangga dan sebagainya, circle positif dan teman. Jadi para bunda juga harus memastikan punya teman-teman yang baik yang bisa nambah iman dan ilmu, bukan geng gibah. Kemudian kecerdasan IQ, EQ, dan SQ. Kecerdasan, menjadi bunda itu haruslah punya kecerdasan intelektual, kematangan emosional, agar tidak mudah terpancing marah, dan ketangguhan spiritual, kekuatan koneksinya dengan Allah. Banyak sekali hal yang bisa menyebabkan ibu itu khawatir dan tak bahagia. Entah itu karena tumbuh kembang anak yang bermasalah, yang tidak sama seperti, tidak semelesat anak-anak yang lain, itu pasti akan membuat seorang ibu khawatir. Maka sering-seringlah konsultasi dengan ahlinya. Sering-seringlah menambah ilmu. Jangan didiamkan. Atau enggak ketika lihat anak yang susah diatur, bahkan sudah berani membentak orang tuanya, melawan orang tuanya, maka tentu ini adalah satu kesedihan yang akan membuat bunda khawatir. Atau anaknya slow learner, susah diajarin, padahal udah berupaya ya dilesin, diajarin sama bunda, tapi tetap gitu nggak ngerti-ngerti, itu pun jadi khawatir. Anak kecanduan gadget apalagi gitu kan. Ini akan sangat membuat bunda itu kesulitan dalam mendidik anak jika anak sudah kecanduan gadget. Kemudian anak sakit-sakitan. Ini bisa membuat bunda sedih tentu saja. Apalagi kalau dalam bahasa Sunda itu kayak ririwit gitu. Dari mulai anak dilahirkan ada yang gampang udah sakit. Daya tahan tubuhnya rentan. Ini setidaknya akan menguras energi bunda. Yang pada akhirnya capek sendiri, lelah, dan apalagi kalau tidak ada dukungan dari suami. Atau konflik dengan suami, bawaannya tuh kalau ngobrol tuh berantem. Nah ini ada komunikasi yang tidak efektif dengan pasangan, itu bisa membuat pernikahan itu tidak bahagia, gelisah. Atau masalah ekonomi yang kekhawatiran bagaimana membiayai anak-anak sekolah pendidikan tuh luar biasa. Mindset yang harus dimiliki oleh para bunda semua, bahwasanya anak-anak itu adalah amanah dari Allah bagi orang tua. Betapa beruntungnya kita yang sudah diberikan amanah ini, karena tidak semua orang yang menikah dapat amanah jadi orang tua. Bahkan ada yang harus menunggu buah hati itu dalam kurun waktu yang sangat lama, hingga belasan tahun gitu baru dapat. Jadi bersyukurlah bagi kita semua yang dikasih amanah dari Allah, dititipin anak-anak yang sehat, ceria, semangat, Masya Allah. Ya betapa besar ya karunia Allah untuk kita semua. Maka pertanggungjawaban dalam mendidik anak itu ya harus kembalikan kepada Allah. Ibarat orang yang parkir kendaraan, titipin ke emang parkir, maka emang parkir tadi haruslah menjaga kendaraan itu dengan baik, nggak boleh lecet. Ketika diambil lagi kendaraannya, maka harus dalam kondisi yang baik-baik lagi gitu. Itu kalau di bahasanya titipan, amanah. Begitupun anak-anak kita yang dititipkan Allah kepada kita, itu harus dijaga baik-baik. Kalau kita termasuk orang tua yang amanah, dan harus dapat dipertanggungjawabkan kalau ada apa-apa kepada yang nitipin itu kepada Allah. Dan amanah yang paling berat itu adalah amanah agar anak kita itu tumbuh kembangnya jauh dari kemaksiatan, karena itu akan berefek pada nasibnya kelak di akhirat. Jangan sampai
menjadi bahan bakar api neraka. Nauzubillah. Jadi harus memastikan mendidik anak dan diri kita itu di jalan ketaatan kepada Allah agar terhindar dari panasnya api neraka di kemudian hari. Itu pesan Allah yang disampaikan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Allah pun menyampaikan firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, bahwasanya sebagai orang tua, kita harus mengemban amanah untuk menjaga keturunan kita agar tidak lemah. Lemah dari lemah adab, lemah pemikiran, lemah iman, lemah finansial, lemah apapun, berbagai kondisi yang bisa membuat kita khawatir terhadap nasib generasi. Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yaitu mereka yang khawatir terhadap kesehatan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, yaitu perkataan yang sesuai dengan Islam, perkataan ketaatan. Jadi ini warningnya. Seringkali kalau ada apa-apa dengan anak itu yang disalahin adalah bundanya. Ini gimana? Ini kenapa anaknya nakal gitu? Ngapain aja di rumah dan sebagainya. Padahal sesungguhnya Allah memberikan porsi tanggung jawab pada masing-masing, pada ayah, pada bunda, pada anak. Semua ada porsi tanggung jawabnya masing-masing. Setiap diri adalah pemimpin. Pemimpin bagi hawa nafsunya agar senantiasa tunduk pada aturan Allah, agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa apapun perannya. Peran entah itu perannya sebagai anak, kalau sebagai anak berarti harus berbakti pada orang tua. Perannya sebagai istri maka harus taat pada suami dan menjaga amanah dalam mendidik anak. Begitupun peran sebagai ayah, itu menjadi pemimpin dari keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Maka dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, Allah lah yang membagi tugas, job desk dalam rumah tangga, di mana suami menjadi qawwam, pemimpin keluarga, menjadi imamnya, menjadi kepala sekolahnya, dan sedangkan istri bertugas menjadi ummu warabatul bait, menjadi ibu, menjadi pemimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan mengatur urusan rumah. Jadi Allah yang memberikan pembagian job desk tadi, dan baik ayah maupun ibu itu pertanggungjawabannya itu kepada Allah semata. The power of mother. Wahai para bunda, sadarilah bahwa kekuatan seorang ibu. Ibu yang bahagia adalah fondasi keluarga yang kuat. Ketika seorang ibu tersenyum, maka seluruh rumah akan dipenuhi dengan cahaya kebahagiaan. Akan nular energinya, energi kebaikannya. Sedangkan ibu yang tenang pun adalah kekuatan yang tak terlihat. Ketenangan seorang ibu dalam menyelesaikan setiap permasalahan di keluarganya, itu mengajarkan pada anak-anaknya bahwa di dalam keheningannya, ia mengajarkan anak-anaknya untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak dan hati yang damai. Jadi mengajarkan keberanian menghadapi tantangan hidup itu adalah ibu yang tenang.
Seringkali kita merasakan hektik gitu ya, pagi-pagi menyiapkan berbagai keperluan suami dan anak-anak. Sampai-sampai mungkin akan menemui satu momen yang bikin emosi, memancing marah gitu. Contohnya misalnya ketika eh, pas mau sarapan, semua semua terus ngasih tugas ke kakak, ke anak yang pertama untuk bikin nasi misalnya. Dan bundanya yang masak temen nasinya. Ketika sudah matang temen nasinya, pas dibuka ternyata lupa untuk nyalain magicomnya sehingga gak ada nasi. Bisa aja seorang bunda itu akan mengambil sikap marah, tapi ibu yang soleha, bunda yang soleha itu tidak akan mengambil sikap tersebut. Dia memilih menjadi ibu yang tenang, memaafkan kehilapan anaknya, dan ya dibawa enjoy aja gitu. Oh mungkin ini rezekinya ibu penjual nasi kuning kah, ibu warteg dan sebagainya, ya wis lah dibuat baik-baik saja jadi nggak apa-apa. Itu akan melahirkan yang namanya kenyamanan anggota keluarga untuk berada di dalam rumah, akan terwujud yang namanya rumahku surgaku, baiti jannati. Mengapa harus menjadi ibu yang tenang dan bahagia? Yang pertama, karena ibu adalah madrasatul ula, madrasah pertama bagi buah hatinya. Kualitas keimanan seorang ibu akan berpengaruh pada kesalehan generasi dan keselamatan dunia dan akhirat. Maka itu eh, ya berarti ini harus seorang ibu harus memiliki sikap tenang dan bahagia agar berhasil dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian yang kedua, karena amanah Allah di pundak muslimat zaman now itu berat. Pertama, tidak sekedar menjadi ibu yang membesarkan anaknya, tapi memastikan kita menjadi bagian dari ibu generasi penakluk, yaitu yang memiliki target pendidikan kepada anaknya, yaitu mencetak pemimpin orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74, sebuah doa yang harus dipanjatkan agar kita para bunda ini memiliki mimpi-mimpi yang besar, yaitu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak sekedar anak yang menyenangkan, tapi juga harus dicetak menjadi pemimpin orang bertakwa dimanapun berada, yang siap amar ma'ruf nahi mungkar. Menjadi intelektual peradaban, menjadi ibu yang menjadi sumber ilmu dimanapun berada, menjadi penggerak opini Islam. Jadi dibutuhkan ibu-ibu yang cerdas yang bisa menangkal berbagai opini negatif, racun-racun sakofah barat. Itu harus didetoks dengan opini Islam. Dan berarti butuh ibu-ibu yang melek terhadap fakta, melek terhadap aturan Allah, terhadap syariat Allah. Daripada geng gibah yang ketika potensi berbicara seorang ibu yang puluhan ribu setiap harinya itu, puluhan ribu kata yang keluar dari mulut seorang muslimah, itu harus di-manage gitu agar yang dihasilkan itu adalah opini-opini yang berdampak pada kehidupan akhiratnya, yaitu opini Islam. Yang ketiga, Allah memberikan keistimewaan pada lisan seorang ibu, yaitu the power of doa. Ibu itu punya jalur VIP nembus ke langit dengan cepat gitu. Jadi sadarilah wahai para bunda semua, dalam kondisi apapun tetap lantunkan doa-doa terbaiknya untuk keselamatan generasi Ananda semua. Tetap tenang dan bahagia. Itu kalau dilihat di singkatan-singkatannya, Masya Allah ya, tiap hurufnya itu punya singkatan. Tetaplah menjadi bunda yang sabar dalam menghadapi masalah, berkepala dingin, yang empati terhadap kondisi anak kita, suami kita gitu. Hadapi dengan penuh kesabaran. Mencoba mengerti jika berada di posisi anak atau nggak di posisi lawan bicara kita. Yang N, senantiasa berhusnuzon, memiliki nilai positif, mencoba mengambil ibrah pelajaran dalam setiap kejadian gitu. Yang A, ajarkan dengan keteladanan, karena sebaik-baik yang efektif itu bukan ucapan pendidikan itu, tapi lebih keteladanan yang dicontohkan orang tua. N, nutrisi emosional,
nutrisi emosional. Jadi pastikan emosi kita itu memiliki nutrisi, yaitu nutrisi dari agama, agar emosi kita tetap baik-baik saja. Yang G, gunakan komunikasi positif dengan pasangan, dengan anak-anak. Maka itu akan melahirkan ketenangan. Dan sedangkan ini bahagia, itu pun singkatannya, jadilah diri sendiri, be yourself, jangan tergantung pada tuntutan orang lain. Ambil simpelnya aja, yang A, ambil peran sesuai potensi gitu. Agar merasa menjadi bunda yang produktif gitu kan. Yang H, hadirkan sifat pemaaf. Ada kalanya ketika kita mendidik, maka itu bergesekan dengan sesuatu yang toksik gitu dari sekitar kita, maka banyak-banyaklah memaafkan orang-orang tadi. Yang A, aktifkan positive thinking, tetap berpikir positif, positive feeling. Perasaannya dijaga untuk senantiasa positif, memandang dengan penuh kebaikan. Yang G, gunakan skala prioritas. Tidak semua harus beres dalam satu waktu, tapi kita lihat skala prioritas mana. Kalau ibunda sudah lelah, maka ya istirahat saja gitu. Tidak harus maksain rumah harus sudah rapi sebelum tidur gitu misalnya. Atau rumah bingung gitu. Anak-anak harus ditemenin ngerjain PR-nya, sedangkan masih banyak kerjaan rumah yang belum tuntas dan sebagainya, maka gunakan skala prioritas. Gak harus ideal gitu. Yang penting nyaman. I, istiqomah dalam kebaikan. Tetaplah terus melakukan kebaikan-kebaikan kecil tapi konsisten. Yang A, Allah satu-satunya tujuan, bukan validasi manusia. Dan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah sampaikan, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Tentram itu adalah tumaninatul qalbi, kondisi yang bisa melahirkan kebahagiaan, ketentraman hati. Maka janganlah bersedih, lantas dan bunda salihah. Setidaknya ada beberapa janji Allah di dalam Al-Quran yang bisa menjadi penenang hidup kita. Pertama, Allah sampaikan bahwa siapapun yang bersyukur, maka Allah akan beri tambahan nikmat kepadanya. Sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat keras, sangat pedih. Maka jadilah para bunda yang bersyukur dengan mengapresiasi setiap momen, setiap hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup, dalam perkembangan tumbuh kembang anak kita, maka insya Allah akan tambahkan nikmatnya. Yang kedua, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Washkuruli, bersyukurlah kepada Allah, dan janganlah wala takfurun, janganlah kamu ingkar kepada Allah. Jadi tetap banyak-banyak connecting dengan Allah, berkoneksi dengan Allah di setiap waktu, berzikirlah, agar Allah pun gampang untuk memberikan pertolongannya kepada kita saat menghadapi masalah. Yang ketiga, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya akan aku perkenan bagimu. Jadi para bunda semua pastikan manfaatkan sebaik mungkin senjata yang telah Allah berikan, yaitu doa-doanya akan menembus langit VIP kalau bunda yakin sepenuhnya. Yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan niscaya akan Allah berikan jalan keluar, makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran surat Tolak ayat 2-3. Maka kuncinya jadilah kita semua para bunda yang solihah, agar apapun masalahnya Allah segera bantu. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga materinya bermanfaat. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.